Segera, Presiden Zuoskul mengambil keputusan, dan perintah dikirim olehnya dalam sekejap. Jika dia bisa mendapatkan pohon suci Wukong ini, masyarakat tengkorak dan tulangnya bahkan bisa berpindah dari kegelapan ke terang, mengambil alih tanah sumber selatan ini, dan tidak lagi menjadi kekuatan gelap yang hanya bisa memangsa dalam kegelapan. Beberapa saat setelah Presiden Zuoskul memberi perintah. Saudaraku, mengapa kamu mengirimiku pesan? Dua sosok muncul dari kehampaan yang tak berujung dan mendarat di dunia ini dalam sekejap. Ini adalah dua sosok yang memancarkan aura mendominasi. Tubuh mereka penuh dengan darah, dan aura kaisar yang kaya melonjak di sekitar mereka, membuat mereka sangat kejam. Kedua orang ini adalah dua wakil presiden dari Skull and Bones Society, Emperor Blood Python dan Emperor Centipede. Reputasi besar masyarakat tengkorak dan tulang diciptakan oleh mereka bertiga. Itu saja. Segera, Presiden Zuoskul menyampaikan informasi intelijen kepada mereka berdua. Berita tentang pohon ilahi Wukong benar adanya. Baik Kaisar Piton Darah maupun Kaisar Lipan mengungkapkan keterkejutannya. Selama bertahun-tahun, berita tentang pohon ilahi Wukong belum beredar di Laut Semesta Selatan, tetapi pada dasarnya itu adalah berita palsu. Sekarang mereka mendengar bahwa mungkin ada pohon ilahi Wukong yang asli, keduanya tidak senang. Gadis kecil dari keluarga Luo sebenarnya direnggut oleh klan Komodo. Ini merepotkan. Tapi segera, Kaisar Piton Darah dan Kaisar Lipan mengerutkan kening. Kalian berdua, pergilah dan berjaga di luar kota Nanyuan. Kalian harus menghentikan keduanya sebelum mereka tiba di kota Nanyuan dan mencari tahu kebenaran tentang satu sama lain. Ingat, jangan bertindak sebagai upaya terakhir dan jangan pernah mengambil tindakan sesuka hati. Tengkorak memperingatkan. Saudaraku, jangan khawatir, kami tidak akan gegabah. Lagi pula, lawannya adalah anggota klan Komodo. Meski hanya Komodo yang berkeliaran, kami akan berhati-hati dan tidak akan membunuh mereka sesuka hati. Kaisar Piton Darah mengangguk. Saat beroperasi di Laut Semesta, mereka tentu tahu bahwa yang terpenting harus diperhatikan adalah siapa yang boleh terprovokasi dan siapa yang tidak boleh terprovokasi. Dalam hal ini, keduanya sudah lama akrab satu sama lain. Baiklah, kalau begitu kamu segera berangkat. Saya akan mengawasimu dari belakang. Jika ada kecelakaan, saya akan maju secepatnya. Presiden Zuoskul berkata dengan sungguh-sungguh. Kaisar Piton Darah dan Kaisar Lipan mengangguk, dan sosok mereka bergoyang dan menghilang tiba-tiba. Melihat kedua orang itu pergi, Presiden Zuoskul sedikit menyipitkan matanya. Jika saya dapat mencapai pohon ilahi Wukong, bukan tidak mungkin untuk memasuki alam Kaisar Agung di masa depan, atau bahkan menjadi Kaisar Puncak, dan menciptakan kerajaan ilahi yang unik di lautan alam semesta selatan ini. Berpikir sedikit. Meski marga Komodo kuat, namun tidak semua anggota marga Komodo selalu dilindungi oleh marga tersebut. Selama tidak membunuh semaunya atau menghina marga tersebut, masih ada masyarakat Komodo di lautan kosmik. Ini terluka. Presiden Zuogu terdiam di dalam hatinya. Cara yang paling populer bagi suku Komodo adalah dengan berkembang biak. Mereka percaya bahwa pemenangnya adalah raja. Hanya Komodo yang telah melalui banyak pengalaman dan kesengsaraan yang akan dibudidayakan dengan penuh semangat oleh suku tersebut. Komodo juga akan, selama Anda tidak menindas yang kecil, atau menggunakan cara-cara tercela, mengalahkan atau bahkan membunuh lawan dalam pertarungan yang adil, belum tentu Anda akan membangkitkan kemarahan klan Komodo. Bagaimanapun, kebanggaan suku membuat mereka sangat menghargai reputasinya.
Ini tentang pohon ilahi Wukong. Harta ini terlalu penting. Selama pihak lain bukan pewaris klan Komodo, melainkan hanya anggota klan biasa, saya hanya bisa mengambil satu langkah. Tapi sebelum itu, saya harus melakukannya mencari tahu identitas pihak lain. Hanya dengan begitu kita dapat mengambil keputusan. Membiarkan Kaisar Piton Darah dan Kaisar Kelabang maju lebih dulu adalah metode Presiden Zuo School. Sebagai presiden dari masyarakat tengkorak dan tulang, dia telah mengalami terlalu banyak hal, dan tentu saja mengenal banyak orang berkuasa. Dia berdiri di belakang dan membiarkan Kaisar Piton Darah dan Kaisar Lipan memimpin. Dia bisa dengan mudah mempengaruhi perkembangan situasi. Dia bisa mendapatkan keuntungannya, tapi untuk hal-hal yang mendesak, dia bisa menghindarinya jika dia bisa. Jika semuanya berjalan maju, Presiden Zuo School tidak akan hidup selama itu, dan masyarakat tengkorak dan tulang tidak akan menjadi sebesar itu. Dalam kehampaan luas di luar kota Nanyuan. Di atas punggung Saroyeh. Setelah Lorna diselamatkan, dia juga pulih dari ekstasi awal, dan dia juga mulai secara bertahap mengkhawatirkan nasibnya. Tentu saja, dia tidak bisa mendengar percakapan antara Qin Chen dan Saroyeh. Dia hanya diam-diam menatap pria di depannya, yang sepertinya sedang bermain dengan daun wukong dan manik-manik dingkong di tangannya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Senior ini menyelamatkanku dan membawaku ke sini tanpa membuka mulut. Apa yang dia rencanakan? Lorna merasa cemas. Dia berasal dari keluarga Luo di wilayah bintang Arturus dan jarang keluar untuk berlatih. Meskipun dia telah ke kota Nanyuan 2 kali, dia hanya datang bersama klan untuk membeli barang dan tidak memiliki banyak pengalaman pribadi. Tapi dia tahu betul bahwa di alam semesta, ada beberapa orang kuat dengan preferensi yang sangat menyimpang. Saya ingin tahu apakah senior ini akan memperlakukan saya sebagai bahan untuk memurnikan obat, atau meminta saya melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima. Jika saatnya tiba, haruskah saya menolak? Atau haruskah saya mematuhinya dan memenuhi kebutuhannya? Buatlah berbagai aksi. Jantung Lorna berdebar kencang dan dia gelisah. Dia sudah benar-benar tenang dari keterkejutan awal. Tidak ada kebaikan yang tidak masuk akal di dunia ini. Dunia ini terlalu telanjang dan terlalu penuh dengan utilitarianisme, yang tentu saja membuat hatinya dipenuhi kekhawatiran. Senior ini terus bermain dengan daun wukong. Mungkinkah dia menemukan kekuatan luar biasa dari daun wukong? Daun ini terkait dengan rahasia keluarga. Ayah saya dan keluarganya hampir musnah karena rahasia ini. Dia hanya bisa meminta saya untuk mengikuti Tuan Mo ke Tanah Suci Taiyi di kota Nanyuan. Memberitahu saya itu hanya dengan pergi ke Tanah Suci Taiyi dapatkah saya dilindungi, dan rahasia Guru Tai dari Tanah Suci Taiyi ini hanya dapat diberitahukan pada saat yang paling berbahaya, dan tidak kepada orang lain. Lorna begitu resah. Namun ia hanya bisa menunggu dengan tenang, seperti burung puyuh, diam-diam menunggu nasibnya. Tuan, gadis kecil ini gelisah sekali. Saroyeh merasakan emosi Lorna di punggungnya dan mau tidak mau berkata diam-diam. Qin Chen tersenyum. Dia melirik daun wukong di tangannya. Orang-orang dari masyarakat tengkorak dan tulang harus mengincar wanita ini karena harta karun ini. Meskipun hanya ada sehelai daun di tangannya, Qin Chen dapat merasakan bahwa pohon suci yang dapat menumbuhkan daun seperti itu jelas merupakan harta karun yang mendekati tingkat jantung ruang yang ditinggalkan oleh Kaisar Mikong, yang bahkan cukup untuk menarik perhatian Kaisar teratas. Detak jantung. Singkirkan. Begitu, Qin Chen mengangkat tangannya,
daun wukong langsung jatuh ke tangan Rona. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan di kejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini. Luona mengambil wukong daun dan berpikir Qin Chen kemudian mengajukan pertanyaan, tetapi menemukan bahwa perhatian Qin Chen sama sekali tidak tertuju padanya, dan dia tiba-tiba bingung. Senior ini tidak bertanya kepadanya tentang asal mula benda ini. Apakah dia benar-benar tidak tertarik? Melihat ke arah Qin Chen, dia menemukan bahwa Qin Chen benar-benar tidak memandangnya. Dia tidak percaya dan merasa kecewa. Tuan, Anda menyelamatkan gadis kecil ini, tetapi gadis kecil ini tidak mengambilnya inisiatif untuk memberitahumu ini. Asal-usul daunnya sangat kasar. Saroye berkata dengan agak sedih, apakah kamu ingin aku memesankannya untukmu? Lanjutkan perjalananmu. Qin Chen mengetuk kepalanya. Dia menyelamatkan pihak lain karena dia melakukannya dengan santai, dan Qin Chen bukanlah tipe orang yang ingin membalas kebaikannya. Jika pihak lain ingin membalasnya dan mengambil inisiatif untuk memberitahunya, Qin Chen tentu saja tidak akan menolaknya, tetapi jika pihak lain tidak ingin memberitahunya, dia tidak mau repot-repot bertanya. Dibandingkan dengan warisan dan kepercayaannya, apa itu daun-daun belaka? Hah? Qin Chen tiba-tiba terbang melalui kehampaan untuk waktu yang lama. Mata Qin Chen begitu tajam, dia menembus kekacauan yang tak ada habisnya, dan sekilas dia melihat kota menjulang tak berujung di ujung depan. Kota ini tampak seperti dunia kecil yang mandiri, terbuat dari batu luar angkasa yang menakutkan. Lebih dari itu megah dan megah dari kota manapun yang pernah dilihat Qin Chen. Kota ini sangat luas. Dari kejauhan, tampak seperti langit dan bumi tak berujung yang berdiri di sini. Bahkan tubuh besar Saroye dibandingkan dengan kota ini. Aura kekuatan kekacauan, bahkan Qin Chen tidak dapat melihat akhir dari kota ini. Ini layak menjadi tempat inti di Laut Semesta Selatan. Kota Nanyuan ini memiliki penghalang spasial yang tak terhitung jumlahnya, setara dengan dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya terlipat. Saya khawatir ini dapat menampung banyak orang di bidang bintang. Qin Chen menghela nafas dalam hatinya. Dia sudah lama mengetahui bahwa kota di Laut Kosmik itu megah, tetapi ketika dia melihatnya hari ini, sungguh luar biasa. Tuan, kota Nanyuan ada di depan Anda pertama kali bawahan ini datang ke sini. Sekarang kelihatannya biasa saja, jauh sekali dibandingkan dengan markas marga Komodo saya. Saroye berkata dengan santai. Qin Chen, apa-apaan ini, di mana Versailles di depanku? Qin Chen mendongak dan melihat bahwa di atas kota, ada kastil logam seperti benteng. Beberapa seperti piramida, beberapa seperti kapal perang besar, dan beberapa lebih seperti benua, tergantung di sana, memancarkan. Tuan, ini seharusnya menjadi benteng terapung kota Nanyuan. Itu adalah harta rahasia mekanis tingkat kaisar. Itu dibuat dengan metode alkimia khusus dan harus dikendalikan oleh kaisar. Ini adalah mesin perang yang populer di alam semesta. Legiun, dan bersama-sama mereka dapat mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Saroye menjelaskan. Qin Chen mengangguk. Dia juga telah mendengar ini dari leluhur Tuoba. Ketika leluhur Tuoba meninggalkan wilayah bintang ke-13 selatan untuk menjelajah laut alam semesta, dia bergabung dengan Legiun Bayang, dan komandan legiunnya. Memiliki benteng mekanis seperti itu adalah sebuah legiun. Qin Chen menghela nafas, menggunakan benteng mekanis tingkat kaisar untuk mengumpulkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang dapat mereka gunakan jauh lebih kuat daripada masing-masing pertempuran terpisah sendirian.